ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, siang yang penuh berkah, di hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Pada siang hari ini Allah mengumpulkan kita semua. Allah menggerakkan hati kita untuk kita bersama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini. Kita melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika tiba hari yang mulia, hari Jumat, Allah mengajak kita semua untuk memanfaatkan kesempatan amal saleh ini. Fas'au, bersegeralah, jangan ditunda. Kita bersegera ke masjid melaksanakan ibadah. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita hadir di masjid melaksanakan ibadah Jumat khairul lakum, jauh lebih baik dari pekerjaan yang kita tinggalkan, jauh lebih baik dari aktivitas yang kita tunda untuk sementara. In kuntum ta'lamun, sekiranya kita mengetahui fadilah, keutamaan hadir di masjid melaksanakan ibadah Jumat. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita senantiasa ditetapkan dalam kebaikan, didekatkan kepada amal saleh, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan baik setiap kesempatan amal saleh yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita semua. Tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat dari lubuk hati yang terdalam kita untuk baginda Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam kita. Beliau adalah teladan dalam kehidupan kita. Beliau telah menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan hidup kita, menyampaikan tujuan hidup kita yang sebenarnya, bahwa kita hidup ada tujuannya. Kita hidup ada amanah yang Allah berikan untuk kita jaga. Beliau sampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ukuran kesuksesan seorang manusia, bahwa kesuksesan tidak diukur dari pencapaian materi. Kesuksesan tidak dilihat dari seberapa mewah tempat tinggal kita, juga tidak dilihat dari seberapa bagus kendaraan yang kita miliki, dan bukan juga dari jabatan yang kita punyai. Tetapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari azab Allah, didekatkan hatinya kepada kebenaran, disegerakan kepada amal saleh, faqad faza, maka sungguh dialah manusia yang telah sukses dalam hidupnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Bagian dari pesan yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sampaikan kepada kita semua agar kita menjalani kehidupan kita, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan di dunia, sekaligus mendatangkan kebaikan dan keselamatan di hari akhirat kelak insyaallah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Amrah Sufyan ibnu Ibrahim Sufyan ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, dalam sebuah riwayat beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairaka." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu nasihat saja tentang Islam, setelahnya saya tidak akan bertanya lagi. Dan Nabi kita menjawab pertanyaan dari sahabatnya dengan kalimat yang dengannya menjadi bagian dari nasihat yang tidak pernah dilupakan oleh Abu Amrah radhiyallahu anhu. Beliau jawab dengan kalimat, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, wahai Abu Amrah, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu nasihat yang berharga. Ketika sahabatnya meminta satu nasihat tentang Islam, beliau jawab dengan kalimat amantu billah. Hadirkan Allah dalam hati, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita semua. Tsumma istaqim, kemudian berusaha menjaga dengan baik keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Kita bisa saja kehilangan harta, kita bisa saja kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan jabatan, tetapi jangan sampai kita kehilangan satu yang sangat berharga ini, kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diukur dengan materi. Sebab inilah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki,
yang akan mendatangkan kepada kita kebaikan dunia dan juga keselamatan di hari akhirat kelak. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan pekerjaan kita. Kita tinggalkan waktu istirahat kita. Kita bersama-sama hadir di masjid melaksanakan ibadah Jumat. Dorongannya adalah iman karena Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini akan senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Kalau bukan karena iman, mungkin kita memilih untuk tidur di rumah. Kalau bukan karena iman, mungkin kita akan melanjutkan pekerjaan kita yang masih banyak di tempat kerja kita masing-masing. Tetapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita untuk melangkah ke masjid, kita manfaatkan dengan baik kesempatan amal saleh ini. Itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Iman yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya tanda iman seseorang, di antara tanda baiknya iman seseorang adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan ia sibukkan dirinya dengan kebaikan. Itulah keimanan yang benar. Itulah keimanan yang dengannya Allah hadir dalam hati kita, mengingatkan kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan dan amal saleh. Dan ini juga yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, fa idza faragta fansab. Kalau kalian telah selesai melakukan satu kebaikan, apa yang dilakukan fansab? Kita beralih kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Kita tidak berhenti, tetapi kita melanjutkan aktivitas kita dengan kebaikan, agar kita tidak berikan celah kepada syaitan untuk membelokkan tujuan hidup kita. Itu yang dimaksud dengan istiqamah yang disebutkan oleh Nabi kita, tsumastaqim. Kemudian beristiqamahlah engkau, jagalah imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan iman ini kita jaga? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai maut memisahkan kita dengan dunia ini. Berarti iman kepada Allah ini harus kita jaga sampai kita mati. Kita mati dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dalam amal saleh. Dan ini pula disebutkan Allah dalam Al-Quran yang menjadi bagian dari keutamaan orang-orang yang beriman dan istiqamah dalam imannya. Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dalam hidupnya semasa ia hidup ia istiqamah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah imannya dengan berbagai macam bentuk godaan dan cobaan. Maka apa yang Allah berikan kepadanya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika ia berada di ujung dari kehidupannya, ketika ia merasakan beratnya sakaratul maut, maka para malaikat turun menghibur dan mengatakan, la takhafu, jangan kamu takut menghadapi kematian. La tahzanu, jangan bersedih menghadapi beratnya sakaratul maut, karena saya datang dari Allah Subhanahu wa taala membawa kabar gembira. Wa abshiru bil jannah, saya membawa kabar gembira tentang surga yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari bentuk kemuliaan, dari bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga imannya kepada Allah.
menjaga dirinya untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, tidak mudah ikut-ikutan melakukan sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang lain. Kalau kita beriman kepada Allah, kita punya timbangan syariat. Apa yang baik itu kita ikuti, meskipun banyak ditinggalkan orang lain. Dan apa yang buruk itu kita tinggalkan, meskipun itu viral banyak dilakukan oleh manusia. Kita istiqomah dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang harus kita wariskan kepada anak keturunan kita, kepada generasi-generasi setelah kita. Karena iman adalah sesuatu yang paling berharga, maka inilah yang harus yang kita prioritaskan untuk kita jadikan warisan kepada anak-anak kita. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita ketika beliau sampaikan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau rasakan dekatnya ajal yang segera datang menjemputnya. Beliau panggil kedua putranya. Apa yang beliau sampaikan? Beliau tidak bahas tentang warisan dunia. Beliau tidak bahas tentang sesuatu yang sifatnya keduniaan, tapi beliau pesankan kepada kedua anaknya, amurukuma bila ilaha illallah. Saya pesankan kepadamu, saya berikan wasiat kepadamu, jaga dengan baik kalimat mulia ini, la ilaha illallah. Hadirkan dalam hatimu, wa'lam anna, ketahuilah, anna samawati sab'a, andai kata 7 lapis bumi dan segala apa yang ada di dalamnya, dan 7 lapis langit yang segala apa yang ada di dalamnya, udi'na fi kafah, diletakkan di satu sisi timbangan, wa kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain, la rajah, maka berat dari la ilaha illallah ini akan mengalahkan berat dunia, langit dan segala isinya. Ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya, berharganya kalimat mulia ini yang kita wariskan kepada anak-anak kita sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita berikan mereka bekal pendidikan agama yang baik. Kita ajarkan mereka Al-Quran. Kita ajarkan mereka nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat tidak akan berguna malun, harta yang kita kumpulkan, wala banun, dan juga tidak akan berguna anak-anak yang kita bangga-banggakan karena prestasi dunianya. Lalu apa yang berguna ketika itu adalah man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadap kepada Allah bersama anak-anak yang telah kita besarkan dengan Al-Quran, anak-anak yang telah kita ajarkan la ilaha illallah, yang paham kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang memberikan manfaat kepada kita semua. Karena itu kalimat la ilaha illallah ini, biha nahya, dengannya kita hidup, wa biha namut, dengannya kita mati mengharapkan kebaikan, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagian dari pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita semua, mengingatkan kita semua untuk kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Kita didik, kita besarkan anak-anak kita dengan Al-Quran yang dengannya memberikan syafaat kepada kita sebagai orang tua, yang dengannya kita berharap kita berkumpul di dunia, dan juga kita akan kembali bertemu dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syafaat
kalimat mulia la ilaha illallah. Ja'alani Allahu minal aminina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah sejenak kita menundukkan mata hati kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita senantiasa ditetapkan dalam iman dan Islam. Marilah kita bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk beliau dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum wakhzul a'da'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.